Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di pelajaran informatika. Untuk memulai pelajaran informatika pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk mengawali berdoa, silakan dipimpin oleh Alfi, ada? Nah, oke, silakan dipimpin berdoa. Ya, terima kasih Alfi atas partisipasinya untuk memimpin berdoa. Selanjutnya akan saya absen dari kelas 10.1 ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Krisna ya? Oke, hanya satu aja. Oke. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita coba biar semangat dulu. Ya, semangat dulu ya. Coba semangatnya biar nggak apa? Dingin-dingin ini di AC dingin-dingin, kita lihat bisa semangatnya lebih tambah lagi. Oke, slogannya SMA ya. SMA. Nah, sekali lagi biar lebih semangat lagi. SMA maju bersama, hebat semua ya. Nah, pelajaran-pelajaran sebelumnya atau materi-materi sebelumnya di di bab sebelumnya seperti computational thinking, kemudian TIK, itu masih ada hubungannya dengan pelajaran atau di bab hari ini, jadi sistem komputer. Tujuan dari pembelajaran ini salah satunya itu kalian bisa selain menjelaskan, menyebutkan beberapa komponen, software, hardware, kamu bisa menganalisis dan memecahkan masalah, paling tidak masalah kecil di kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya untuk hari ini, untuk sebelum Bapak memaparkan penjelasan tentang sistem komputer, silakan dibuka kuisisnya dulu. Nah, silakan dibuka kuisisnya dulu, bisa pakai handphone bisa, komputer yang ada di depan kalian bisa kamu pakai. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti akan saya buka pretestnya ya. Start. Oh, ini di bawah. Sudah selesai? Tinggal 2 atau 3 soal lagi kayaknya ini. Ada yang tinggal 2 soal. Nah, oke. Saya tunggu sampai 5 selesai. Nah, kita lanjut ke materi. Saya paparkan dulu materinya. Nanti setelah ini kalian kerjakan LKPD-nya. Oke? Siap ya? SMA? Oke, siap. Lanjut. Kalian perhatikan di depan. Nah, oke. Sistem komputer dan komponen penyusunnya. Nah, ini komputer dan komponen penyusunnya. Jadi kalau kita bicara masalah sistem komputer itu panjang ya, banyak sekali. Belum lagi kita membahas masalah algoritmanya. Jadi kita masih yang biasa kita sentuh seperti biasanya ya. Jadi nanti kita di materi-materi selanjutnya tentang pemrograman ada banyak sekali. Oke, lanjut. Kita melihat dulu peta konsepnya ya. Jadi peta konsep dari sistem komputernya adalah ada hardware, software, ada brainware. Nanti kita fokus di hardware. Nah, software sudah kita bahas, kita fokus di hardware. Kita analisis. Jadi ada perangkat-perangkat yang harus kita ganti ketika bermasalah. Jadi kita mikirnya simpel saja. Jadi ada alurnya. Kalau kalian masuk ke SMA, wajib lulus ya? Nah, ini juga sama seperti sistem. Namanya sistem itu seperti itu. Jadi sistem itu akan memberikan output. Outputnya berupa apa? Kalau organisasi outputnya ya tujuan organisasi dan acaranya sudah terlaksana, itu namanya outputnya. Begitu pula dengan sistem komputer. Dari sini ada output, input, dan media penyimpanan dan pemrosesan. Kemudian untuk software ini ada sistem operasi dan program aplikasi. Nah, kemarin sudah kita bahas di sini. Nah, kalau brainware
Kalau kalian mungkin di hardware-nya tidak begitu memahami, tapi di bidang software dan brainware-nya, kamu nanti bisa bekerja sebagai analisator, programmer itu bisa. Nah, di sini atau sebagai operator. Tidak, operator itu lebih apa? Mengoperasikan. Tapi tahu pekerja apa? Sistem itu bekerja seperti apa. Oke, lanjut sistem kerja hardware pada sistem komputer. Nah, ini akan saya coba, kita coba menganalisis ya. Misalkan kalian, loh, kenapa sih kok mouse-nya tidak bisa bergerak? Yang rusak mouse-nya atau komputernya atau bahkan monitornya? Kalau tidak tampil, berarti kemungkinan besar apa? Tidak tampil di monitor, berarti kemungkinan besarnya apa? Ya monitornya, bisa monitornya powernya belum ada. Bisa karena apa? Bisa karena apa? Ya memang monitornya rusak, terbakar, dan seterusnya. Oke, kita coba simulasikan. Contohnya saja. Mouse ini input. Ya, mouse ini input, kemudian kita tancapkan pada sebuah komputer. Maka untuk melihat mouse ini normal, maka harus apa? Di monitor harus tampil apa? Kursornya bergerak, bisa digerak-gerakkan. Bisa untuk klik kanan, klik kiri. Nah, itu simpel saja untuk menganalisisnya. Kalau tidak terjadi keluaran di sini, ya berarti mouse-nya rusak. Atau mungkin kalau pakai mouse wireless, berarti apa? Wireless-nya bermasalah atau baterainya habis. Jadi seperti itu. Simpel saja untuk menganalisis sebuah sistem. Yang penting tahu alurnya. Nah, indikator yang paling pentingnya, ini penting ini. Indikatornya apa? Kalau dia bermasalah. Kalau misalkan teman kalian biasanya ngomong apa? Ceria. Nah, setelah hari besoknya kok enggak ceria? Kan ada indikatornya. Cahki biasanya menang, kok malah apa? Biasanya apa? Cerewet dan lain sebagainya, kok malah menang. Nah, ada indikatornya. Terus wajahnya sudah tidak ceria lagi. Itu salah satu indikator untuk menganalisis apa sih masalahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan saya buat kelompok ya. Atau yang sudah saya bagikan di LKPD. Silakan, nah, ini saya close dulu. Ini akan saya bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Hari ini saya tentukan kelompoknya. Kalau kemarin sudah pakai aplikasi, untuk lebih mempercepat saya kasih kelompoknya dan namanya sekalian. Siap ya? Nanti mengikuti kelompok yang sudah ada. Aura Salsabila ada di sini. Oke, ini kelompok A. Alaisah, Dwi ada enggak? Oh, yang Erina ada? Yang ada Almira, Resti. Oh, Resti tadi ya? Oke, ini. Selanjutnya kelompok C, Diana nih. Nah. Selanjutnya Alivia, ada nih. Queen atau Nabila diwakilkan ya. Yang kelompoknya diwakilkan. Terus yang terakhir kelompoknya Davi. Oke, selanjutnya kalian mulai membentuk kelompok, silakan ngumpul sendiri. Ya, namanya kelompok harus ngumpul. Silakan diskusi di situ. Sini aja udah. Ya. Ini sudah 4-4 sini nggak apa-apa, 4-4 sini. Ya, nggak apa-apa. Sesuai dengan tadi gambarnya ya. Silakan membentuk. Terus kemudian silakan sumber-sumber yang ada dari HP atau kalau hardware bisa cek di apa? Di lab sini yang ada apa? Nah, itu ada printer. Contoh saja ya. Disebutkan saja nanti yang ada di lab sini. Kalau tidak ada atau kurang, silakan browsing di internet. Ya. Jangan lupa untuk petunjuk LKPD-nya yang pertama adalah nama kelompoknya ditulis, ya, nama kelompoknya. Terus kemudian kalian kerjakan sesuai alurnya yang urutan sesuai dengan apa? LKPD-nya, mulai tabel 1, 2 sampai analisisnya sampai simpulan. Jadi diurut. Kalau kamu kerjakan dari bawah tidak bisa karena nanti simpulan diambil dari tabel pertama dan kedua. Oke, silakan bisa dikerjakan. Ya. Ada pertanyaan enggak? Nanti sambil jalan ya, sambil jalan pertanyaan. Kalau ada yang belum paham nanti slide-nya akan saya munculkan kembali. Ya. Ya, ini kan sudah. Nah, ini sudah enggak usah, berarti langsung ke betul. Terus
Jadi ini, nah ini, tapi ini kan diganti ini terus ini. Ya sih, berarti 1, 2. Jadi ini nggak perlu diisi. Ya, kan sudah tuh tadi kemarin. Nah kan sudah. Pokok intinya ini. Ini sama ini. Kilo. Nah, Ini. ya, oke. Ya, ada masalah, Daf? Jangan lupa posisi penggolongan ini yang penting juga ya. Ya, gimana? Permasalahan yang mana dulu pertanyaannya ini toh? Nah, jika terjadi permasalahan pada komputer, otoritas pihak apakah untuk mengenai masalah tersebut? Berikan contohnya. Contoh seperti ini tadi. Nah, ini tadi. Ini contoh permasalahan. Saya kasih contoh masalah. MOS tidak bisa menyambung. Nah, urutan seperti apa? Nah, ya kita cek mulai dari inputnya. MOS-nya bermasalah enggak? Oh, baru beli misalkan. Jadi kita proses ditancapkan komputer. Nah, ada output ya, indikator ini yang penting. Nah, sebutkan saja di situ. Yang paling penting di sini adalah indikator ketika perangkat hardware itu menyala atau tidak. Fungsi yang pertama input. A. Mouse. B. Modem. C. Webcam. D. Pengamatan dan pengklasifikasian sistem komputer. Yang pertama input. Hardware, keyboard, mouse, joystick, digitizer, dan scanner. Yang kedua adalah proses. Ada CPU. Yang pertama ada input. Input meliputi yang pertama keyboard, 2 joystick, 3 scanner, 4 mouse, dan 5 mic. Mikrofon. Yang kedua ada hardware proses. Ya, proses. CPU, GPU, memori RAM. Dua menit lagi ya. Ini sudah hampir selesai. Kan? Saya kira cukup untuk ini. Cukup bagus akurasinya, bisa sampai 70%. Ya, kesimpulan dari materi hari ini adalah salah satunya hardware software tidak bisa terlepas. Begitu pula dengan prosesnya, input, proses, output tidak boleh salah satu hilang. Maka tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Jadi kalau komputer tidak ada usernya ya hanya sebongkah barang mati saja. Jadi harus ada usernya atau brainware-nya. Itu ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran kali ini apa tadi yang bisa kita ambil? Jadi kita salah satunya yang paling penting adalah kita bersyukur. Apapun perangkat atau barang apapun ya harus yang kita punya ya harus kita syukuri. Nah, dengan belajar ilmu seperti ini kamu bisa menganalisis, bisa memperbaiki sendiri paling tidak yang ringan-ringan. Itu salah satu bukti rasa syukur. Sehingga apa-apa harus misalkan rusak apa harus beli, tidak. Jadi harus kita coba perbaiki sendiri paling tidak seperti itu.
analisis sendiri ya. Maka pertemuan selanjutnya kalian siapkan materi tentang masih sistem komputer. Jadi sistem komputer banyak. Jadi untuk materi selanjutnya adalah sistem komputer, tapi kita membahas tentang operating system, terutama multitasking. Jadi kita bahas tentang multitasking. Nanti kita akan membahas tentang sistem di dalamnya. Multitasking itu seperti apa, prosesnya seperti apa, itu ada perhitungannya. Jadi kita nanti selain literasi ada numerasi. Jadi berapa menghitung angka-angka pada multitasking. Seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan seperti biasanya kelompok terbaik. Jadi Resti silakan bisa ditutup dengan berdoa. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri, sambil nanti saya akhiri salam, silakan komputernya dimatikan, di shutdown, dirapikan kursinya, dan bisa meninggalkan laboratorium komputer. Oke, terima kasih. Tetap semangat SMA. Mari bersama.